Halo semuanya. Jadi sebelumnya saya Nilo Sari Cerah Mulyasi nomor absen 28. Dan saya Luhmadi Santi Gunawati nomor absen 21. Jadi sekarang kami sedang berada di Pura Gunung Kawi Tampak Siring, yaitu merupakan salah satu objek pariwisata yang berada di Banjar Penake Tampak Siring. Baik, mari ikuti keseruan kami. Nah, di sini kami berada di Pura Gunung Kawi Tampak Siring, terletak di Banjar Penake, Kecamatan Tampak Siring, Kabupaten Gianyar. Seperti yang kalian ketahui, Pura Gunung Kawi Tampak Siring adalah kompleks candi purbakala abad ke-11 yang unik. Terdiri dari 10 candi yang dipahat langsung di dinding tebing batu di tepi sungai Pakerisan. Situs arkeologi ini berfungsi sebagai tempat pemujaan dan pemakaman raja anak bungsu dari dinasti Udayana beserta permaisurinya sehingga dijuluki Lembah Para Raja. Halo teman-teman, sekarang kita udah mau jalan ke Pura Gunung Kawi nih. Untuk lokasinya saat kalian tiba di objek wisata Gunung Kawi Tampak Siring, kalian bisa lurus dari Balai Banjar yaitu Banjar Penake. Dan di sini berhubung rumahnya Santi juga berlokasi di Banjar Penake dan sebagai warga lokal, maka kami sendiri tidak perlu untuk membayar tiket dikarenakan untuk pembayaran tiket hanya berlaku untuk warga luar. Sebelum kami mengeksplor tempat ini lebih jauh, tentu saja kami harus mentaati beberapa aturan yang telah ditetapkan di sini. Dimulai dari menjaga tutur kata, cara berpakaian, dan tidak boleh tentunya untuk membuang sampah sembarangan. Sekitar 315 anak tangga di tepi sungai Pakerisan, suasana asri yang tampak dari rimbunan pohon di sungai, gemericik air dari sungai yang dikeramatkan di Bali ini, membuat pengunjung seolah-olah disambut oleh simfoni alam. Anak-anak tangga yang menuju ke Candi Gunung Kawi ini juga terbuat dari batu padas yang dibingkai dengan dinding batu. Halo guys, jadi kita udah ada nih di salah satu kios milik warga di Banjar Penake. Nah, jadi karena ini masih pagi kan kiosnya belum buka ya San ya? Ya, betul. Nah, jadi di sini aku mau nunjukin ke kalian pemandangan yang bisa kalian lihat dari sini. Ini tuh bener-bener cakep banget. Nah, jadi ini nih teman-teman, pemandangan yang bisa kalian saksikan serta kalian nikmati di saat kalian sedang melewati 300 lebih anak tangga selama perjalanan ke Pura Gunung Kawi. Kalian bisa lihat betapa hijau-hijau pemandangan dan sangat asri bukan ya pemandangan yang ada di sini itu. Sesampainya di kompleks candi, wisatawan akan menyaksikan dua kelompok percandian yang dipisahkan oleh aliran sungai Pakerisan. Candi yang pertama terletak di barat sungai menghadap ke timur, yang berjumlah 4 buah. Sedangkan candi yang kedua terletak di sebelah timur sungai menghadap ke arah barat yang berjumlah tepatnya 5 buah candi. Nah, menurut cerita rakyat daerah tersebut, Candi Tebing Kawi dibuat oleh orang sakti yang bernama Kebo Iwo. Dengan kesaktiannya, Konon Kebo Iwo menatahkan kuku-kukunya yang tajam dan kuat pada dinding batu cadas di Tukar Pakerisan itu. Dinding batu cadas tersebut seolah dipahat dengan halus dan baik, sehingga membentuk gugusan dinding candi yang indah. Pekerjaan yang seharusnya dikerjakan orang banyak dengan waktu relatif lama, itu konon mampu diselesaikan oleh Kebo Iwo selama sehari semalam loh guys. Oh my god. Pada kompleks candi di sebelah barat terdapat semacam ruang pertapaan yang juga disebut wihara. Wihara tersebut dipahat di dalam tebing yang kukuh dan dilengkapi dengan pelataran. Ruang-ruangan kecil seperti kamar yang dilengkapi dengan jendela, serta lubang sirkulasi udara di bagian atapnya yang berfungsi juga untuk masuknya sinar matahari. Ruang-ruangan di dalam wihara ini kemungkinan dahulu digunakan sebagai tempat meditasi maupun tempat pertemuan para pendeta atau tokoh-tokoh kerajaan lainnya. Sebelum melanjutkan untuk eksplorasi, kita memutuskan untuk sembahyang terlebih dahulu ya teman-teman, supaya nantinya diberikan kelancaran dan keselamatan. Setelah kami selesai sembahyang, kami pun memasuki sebuah pintu ke arah timur di areal pura. yang dimana tempat tersebut ialah persemayaman Raja Udayana yang konon katanya bersama selir-selirnya loh. Wow.
Tak diperkenankan menggunakan alas kaki kalau memasuki areal ini. Usai memasuki pintu gerbang, ada jalan menuju ke arah kiri dan ke kanan. Ke kiri kita akan memasuki areal tempat di mana Raja Udayana disemayamkan. Tak terlalu luas juga, sekitar 10 kali 10 meter persegi. Sebelah kiri juga ada semacam gubuk, dan di sebelah kanan terdapat sebuah lubang. Di dalamnya lah tempat peristirahatan terakhir Raja Udayana. Di antara ke-10 candi di kawasan ini, diperkirakan bangunan pertama yang dibangun adalah candi yang posisinya paling utara dari rangkaian 5 candi di timur sungai. Hal ini didasari oleh tulisan Haji Rumah Injalu yang menggunakan aksara Kadiri kuadrat pada bagian atas gerbang candi. Tulisan ini bermakna sang raja dimakamkan di Jalu atau Sungai Tukad Pakrisan, yang mengindikasikan bahwa candi inilah yang dibangun sebagai tempat pemujaan arwah Raja Udayana. Nah teman-teman, sekarang kita menuju ke candi yang terakhir atau ke candi yang ke-10. Yuk ikutin kami. Jarak candi sebelumnya ke candi yang terakhir ini tuh lumayan berjarak, jadi kami melewati beberapa anak tangga. Jadi karena candi ke-10 itu lumayan di dalam, maka kami melewati beberapa hutan-hutan yang menghimpit kami. Saran aku, jika kalian kesini, mungkin kalian bisa melepas alas kaki ya guys, karena di sini itu beneran licin banget. Halo guys. Jadi sekarang kita sedang berada di tempat candi ke-10 yang berada di Pura Bukit Gundul. Nah, lihat sendiri kan? Ada. Disebut sebagai Griya Pedanda, di tempat ini wisatawan dapat menyaksikan beberapa gapura dan tempat pertapaan. Para ahli menyebut tempat ini sebagai makam ke-10. Penamaan oleh para ahli ini didasarkan pada tulisan singkat dengan huruf Kediri yang berbunyi Rakrian, yang ditafsirkan merupakan tempat persemayaman seorang Perdana Menteri atau pejabat tinggi kerajaan. Itu dia teman-teman eksplor kami mengenai Pura Gunung Kawi Tampak Siring. Karena kami juga sudah selesai untuk meliput di sini, maka sekarang kami akan naik ke atas lagi untuk meliput para pedagang-pedagang lokal yang biasanya menjual cenderamata. Ini dia teman-teman kios-kios yang sudah buka di siang hari. Nah, selama perjalanan kalian turun ke Pura Gunung Kawi, kalian bisa melihat pemandangan di mana kalian juga bisa lihat kios-kios warga lokal di sini yang menjual beberapa cenderamata seperti baju dan juga pajangan-pajangan di rumah. Hal ini biasanya dilakukan untuk mencari uang, dan juga di sini ada juga tempat makan yang disediakan untuk para wisatawan. Halo teman-teman. Jadi kita udah selesai nih buat vlog dari Pura Gunung Kawi. Nah, jadi segitu dulu vlog dari kami. Jika masih ada banyak kekurangan, kami mohon maaf. Jadi sekian vlog dari kami. Bye-bye.